Nah, Bapak Ibu semuanya, kita melihat saudara kita, Deddy Saputra. Beliau lagi disidang dan dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara karena dianggap penistaan agama. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Jehovah dan para pengikut Kristus yang setia, saat ini saya ada di kota Solo. Dan saya masih berada di kota Solo selama beberapa hari ke depan. Bapak Ibu dukung dalam doa, bahwa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita, banyak orang dikuatkan, dan kita ingin bertemu dengan para petobat-petobat baru juga yang ada di kota Solo. Sudah ada beberapa orang yang kontak kita, sehingga kita ingin bertemu dengan mereka Bapak Ibu, supaya kita kuatkan, sehingga semakin mantap iman percayanya kepada Yesus, karena baru saja percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku, para pencinta Jehovah dan para pengikut Kristus yang setia, saya mendapatkan sebuah video di mana saudara kita Bro Deddy Saputra, pemilik akun Tersadarkan yang tersandung hukum penistaan agama, itu dituntut 4 tahun penjara, saudaraku. Dituntut 4 tahun penjara. Ini hukum sangat tidak adil. Kalau mereka yang melakukan itu dianggap dakwah, tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Tetapi bila dari pihak Kristen yang melakukan, langsung dianggap penistaan agama, diteriakin holol darah dan bla 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 dan sebagainya, pada akhirnya ditangkap. Kalau mau fair Bapak Ibu, yang ditangkap itu juga harusnya orang yang menghina imannya Deddy Saputra. Banyak sekali orang Aceh yang menghina iman Deddy Saputra. Setiap Deddy Saputra live, setiap Deddy Saputra buat video, oknum-oknum yang dari Aceh yang sangat banyak sekali jumlahnya, yang berjubel Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kolom komentar di video pemilik akun Deddy Saputra Tersadarkan, itu mereka cacian terus, makian, hinaan. Caci maki mereka Bapak Ibu sangat luar biasa jahatnya. Mulut mereka itu benar-benar mulut yang jahat, lidah yang jahat, tutur kata yang jahat. Menghina iman Deddy Saputra, mengolok-olok iman Deddy Saputra, mengolok-olok Tuhan yang diimani oleh Deddy Saputra. Termasuk iman kita Bapak Ibu, karena kita satu iman dengan dia, dia satu iman dengan kita. Termasuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena kita bersama dengan Deddy Saputra orang yang satu iman, satu Tuhan, satu Bapa, satu baptisan bersama dengan Deddy Saputra. Ketika disentil sedikit, diulas oleh Deddy Saputra, dianggap ulasan Deddy Saputra ini, dianggap balasan Deddy Saputra ini penistaan agama. Kalau mau fair Bapak Ibu, kalau mau hukum ditegakkan seadil-adilnya, proses juga orang-orang yang menghina Deddy Saputra, yang mengolok, yang mengejek iman Deddy Saputra, yang mencaci maki iman Deddy Saputra. Ini kalau mau fair. Tapi apa boleh buat saudaraku. Nah, saya membaca di sebuah berita Kontras Aceh Bapak Ibu. Konten TikTok bermuatan permusuhan agama, jaksa tuntut Deddy Saputra 4 tahun penjara. Konten TikTok bermuatan permusuhan agama, jaksa tuntut Deddy Saputra 4 tahun penjara. Dari pihak sana Bapak Ibu, tiap malam kita melihat bagaimana mereka menghujat Tuhan Yesus, mentafsirkan Alkitab dengan seenak udelnya. Don Ditan Bapak Ibu sudah bertahun-tahun jadi mu'alaf, sampai detik ini dia masih mentafsirkan Alkitab ayat demi ayat menurut udelnya, menurut pikirannya. Ketika kita protes, netizen itu mengatakan ada ayatnya, ada buktinya, ada dalilnya. Sementara kita melakukan hal yang sama, ada dalil, ada bukti, ada ayat, benar yang kita sampaikan, tanpa kita mentafsirkan Bapak Ibu, dianggap
penistaan agama oleh mereka, saudaraku. Ini sangat lucu sekali. Kalau mereka jelas-jelas menghina, mentafsirkan menurut udalnya siang, malam, pagi, sore, mentafsirkan ayat demi ayat yang tertulis dalam Alkitab menurut udalnya, itu dianggap dakwah, dianggap menyampaikan kebenaran, dianggap ada datanya. Data yang kita sampaikan, Bapak Ibu, dianggap penghinaan, dianggap penistaan agama, dijebloskan dalam penjara. Begitu juga polemikus-polemikus yang lain. Banyak sekali dari pihak mereka, seperti Kainama juga, Bapak Ibu, tiap hari mengolok-ngolok Alkitab, menertawakan ayat demi ayat yang tertulis dalam Alkitab. Tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Tetapi bila kita melakukan hal yang sama, langsung dianggap penistaan agama, hukum cepat sekali bertindak dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dituntut seperti saudara kita Dedi Saputra, 4 tahun penjara, Bapak Ibu. Nah, di dalam kontras Aceh, Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut terdakwa Dedi Saputra, anak dari almarhum Muslim, dengan pidana penjara selama 4 tahun dalam perkara dugaan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan yang disebarluaskan melalui platform media sosial TikTok. Tuntutan tersebut dibacakan JPU, Mursyid, dan Devi Salvina dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dipimpin oleh Ketua Majelis Fauzi, didampingi Zainal Hasan, Said Hamrizal, masing-masing hakim anggota pada Selasa tanggal 9 bulan 6 2026. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Dedi Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana menyebarkan informasi bermuatan kebencian atau permusuhan terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama melalui sarana teknologi informasi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menyiarkan pertunjukan, menempelkan tulisan atau gambar, maupun memperdengarkan rekaman yang mengandung unsur kebencian, permusuhan, hingga hasutan untuk melakukan diskriminasi terhadap individu maupun kelompok berdasarkan agama atau kepercayaan tertentu. Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Jonto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Selain menuntut pidana penjara selama 4 tahun, jaksa juga meminta majelis hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatannya menggugah sejumlah video ke aplikasi TikTok yang memuat unsur permusuhan terhadap agama sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Aceh. Sementara itu, hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. JPU juga meminta majelis hakim merampas sejumlah barang bukti untuk dimusnahkan, di antaranya 1 unit flash disk berisi 6 video, 1 lembar jaket warna hijau, serta akun TikTok tersadarkan 5758 yang diminta untuk dihapus atau ditutup secara permanen melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi. Selain itu, jaksa turut menuntut agar 1 unit telepon genggam Vivo X300 Pro, 1 unit iPhone 17 Pro Max, dan 1 unit MacBook Apple yang digunakan dalam aktivitas pembuatan serta penyebaran konten tersebut dirampas untuk negara. Tak hanya itu, terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar 2.000. Sidang perkara tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya pada tanggal 17 bulan 6. Luar biasa, saudaraku. Ya, sangat kasihan sekali. Kita sangat menyayangkan, dan saya berharap secara pribadi kepada saudara-saudara saya, khususnya para apologet,
para murtadin jangan sampai mengalami hal yang sama. Termasuk saya secara pribadi, harus benar-benar saya jaga. Kita tinggal di bangsa dan negara ini. Itu sedikit-sedikit hukum penistaan agama. Sedikit-sedikit banyak orang meneriaki kita holol darah apabila kita salah dalam berucap. Benar pun kita berucap, menurut mereka itu salah. Benar pun kita berucap, menurut mereka itu penistaan Bapak Ibu. Salah pun mereka berucap, jelas-jelas penistaan yang mereka ucapkan itu dianggap dakwah, dianggap satu kebenaran, dianggap lagi berdakwah Bapak Ibu. Salah pun mereka ucapkan, penistaan pun yang mereka lakukan itu bisa dianggap dakwah, bisa dianggap lagi menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang kita sampaikan ada datanya, kita baca sesuai data, tidak kita tafsirkan, dianggap penistaan agama. Oleh karena itu berhati-hati saudaraku, ya, berhati-hati, harus benar-benar berhati-hati. Yesus jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah kamu seperti merpati. Bapak Ibu, kita melihat kenapa kita diutus oleh Tuhan. Kenapa kita berada di bangsa dan negara ini. Kenapa kita berada di kaum mayoritas. Karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Bagaimana lewat kita Indonesia dimenangkan. Lewat kita pertobatan terjadi. Lewat kita Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang. Diterima oleh banyak orang. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi Yesus sudah mengingatkan. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala yang saya maksudkan Bapak Ibu. Kalau saya maksudkan serigala di sini. Karena kita berada di Indonesia Bapak Ibu. Di tengah-tengah mayoritas. Serigala di sini adalah hukum penistaan agama. Apabila kita salah berucap, hukum penistaan agama bertindak. Apabila kita salah berbicara, maka penistaan agama itu akan menerkam kita. Apabila mereka tidak senang, hukum penistaan agama itu akan menerkam Bapak Ibu. Bukan saja salah mengucap, bukan saja salah mengutip. Mereka tidak senang, hukum penistaan agama itu akan bertindak saudaraku. Tapi kalau kita bela mereka Bapak Ibu, kita bilang oh hebat, bla 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 bla, kita akan dianggap saudara. Ya, kita akan dianggap saudara. Kalau kita setuju dengan mereka Bapak Ibu, kita dianggap saudara. Walaupun beda keyakinan, walaupun beda iman, walaupun beda agama, kita tetap dianggap saudara. Di mulut tapi ya, di hati tidak, jangan harap. Jangan harap mereka akan menganggap kita saudara. Di hatinya, di mulutnya iya, kalau kita baik. Kalau kita setuju dengan keinginan mereka. Hanya di mulut, di hatinya tidak akan. Tetap mereka anggap kita kafir. Sekalipun barang kafir yang dipakai. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kata Bang Edis TV, yang kalian pakai itu adalah ciptaan kafir semua. Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Yang kamu pakai itu semuanya ciptaan kafir. Kalau saya katakan Bapak Ibu, hanya dua yang bukan ciptaan kafir. Apa itu Bang Pendi? Obat kuat dan minyak wangi. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kembali lagi dengan firman yang saya kutip barusan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bernarasi di media sosial, hati-hati dalam berbicara. Benar kita sampaikan, kalau mereka tidak suka, mereka tidak akan segan-segan teriak nama Tuhan, lalu mereka mengatakan holol darah. Benar kita sampaikan, kalau hati mereka terganggu, mereka lagi tidak enak badan, lagi tidak enak pikiran, lagi sakit kepala, maka kita akan dianggap penistaan agama saudara. Jadi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya berharap ke depan jangan ada lagi orang Kristen, murtadin, para apologet yang dipenjarakan. Kalau benar-benar Injil yang kita beritakan Bapak Ibu, nama Yesus yang kita beritakan, itu akan membuat hidup kita damai, hidup kita tentram, hidup kita sejahtera. Tetapi bila salah nama yang kita beritakan, ya, kalau saya katakan di TikTok, jangan beritakan nama Bapak itu. Jangan sebut-sebut nama Bapak itu. Kalau sebut nama Bapak itu, beritakan nama Bapak itu, menyampaikan nama Bapak itu, sering menyebut nama Bapak itu, maka hukum penistaan agama itu akan menyeret. Tidak akan membuat kita hidup tenang, tidak akan membuat kita tidur nyenyak. Kita takut, kita gelisah. Makanya jangan menyebut nama Bapak itu sembarangan.
Cukup kita menyebut nama Yesus, cukup kita membawa nama Yesus, cukup kita berjalan di dalam nama Yesus, Bapak Ibu. Kita aman, paling-paling kita ditolak, paling-paling kita diusir, tapi tidak akan membuat kita masuk penjara. Paling-paling diteriaki halal darah, tapi tidak akan membuat kita digebukin sampai dimasukkan ke penjara, dikasih dai. Tidak akan, Bapak Ibu, kalau kita memberitakan nama Yesus. Dan tidak akan membuat kita takut kemanapun kita pergi. Saya, Bapak Ibu, kemanapun pergi, sering bolak-balik Sumatera Barat, Aceh, bersama dengan saudara saya Bang Jamal JDP, Bang Jamal di Pasar Ibu. Kami tidak lagi pakai masker karena kami tidak memberitakan nama lain. Yang kami beritakan nama Yeshua HaMashiach, nama Yesus Kristus. Karena di dalam nama Yesus bukan saja ada keselamatan. Kalau keselamatan itu sudah pasti, di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Tetapi Bapak Ibu, masa kita di dunia ini, di dalam nama Yesus ada kedamaian, di dalam nama Yesus ada ketenangan, di dalam nama Yesus ada ketentraman, jiwa kita tenang di dalam nama Yesus. Maka kami selalu memberitakan nama Yesus. Ketika kami bersaksi tentang nama Yesus. Kami tidak lagi menceritakan agama kami yang lama, iman kami yang lama, tentang nama itu yang lama. Tidak pernah lagi, Bapak Ibu. Makanya kemanapun kami pergi, paling-paling seperti saya bilang tadi, ditolak. Tidak boleh masuk ke sini, diawasi paling-paling. Hanya itu yang kami alami, Bapak Ibu. Tetapi penginjilan berjalan dengan lancar, pelayanan berjalan dengan lancar, masuk pedalaman-pedalaman. Kalau kami, Bapak Ibu, bersama dengan JDP, berani sekali kami masuk ke dusun-dusun yang sudah dimukalabkan. Kenapa berani? Karena mereka dulunya Katolik. Di Mentawai, pedalaman Mentawai, Bapak Ibu, itu dusun-dusun, ada beberapa dusun yang dulunya 90% lebih Katolik, sekarang sudah 60% lebih mukallaf, Bapak Ibu. Ke sana kami masuk bersama dengan Bang JDP dan ditemani oleh seorang hamba Tuhan di Mentawai. Dan puji Tuhan, kali ini Bapak Ibu ada beberapa hamba Tuhan yang ingin ikut pelayanan kami, yang ingin ikut serta berjalan bersama dengan kami ketika pelayanan ini, Bapak Ibu. Dan ini semua berkat doa daripada Bapak Ibu semua, berkat dukungan, berkat support Bapak Ibu ketika kami pelayanan. Sehingga apa yang kita lakukan, puji Tuhan, berhasil, saudaraku. Banyak mukallaf kembali kepada Yesus. Nah, karena kita berjalan bersama dengan Yesus, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara besar ketika berhadapan dengan kita bisa mudah lewati, Bapak Ibu. Karena yang kita bawa nama Yesus, yang kita bicarakan nama Yesus, kita berjalan di dalam nama Yesus, kita tidak berjalan di dalam nama lain. Maka saya katakan sekali lagi, jangan menyebut nama itu sembarangan, Bapak Ibu. Ya, jangan menyebut nama itu sembarangan, masuk penjara. Sudah banyak sekali orang yang masuk penjara gara-gara menyebut nama itu. Bang Gracia Pelu masuk penjara gara-gara nama itu. Salah menyebut sembarangan, masuk penjara. Pak Muhammad Kece sampai dikasih gara-gara nama itu disebut sembarangan, masuk penjara. Bapak Yusuf Menubulu gara-gara nama itu masuk penjara. Pak Rusliman Warfa pernah masuk penjara gara-gara nama itu diucapkan sembarangan. Abi Saifuddin Ibrahim masuk penjara gara-gara nama itu diucapkan sembarangan. Anak Batak sudah 2 kali masuk penjara gara-gara nama itu dia sebutkan sembarangan. Nah, ini anak Batak sudah bebas. Kalau tidak ada orang yang mengingatkan anak Batak untuk selalu hati-hati, maka anak Batak pasti akan masuk penjara lagi, Bapak Ibu, kecuali dia keluar dari Indonesia. Selama dia berada di Indonesia, kalau dia tidak bisa mengontrol emosi, mengontrol lidah, pasti dia masuk penjara. Dan saya melihat pengontrolan ya, mengontrol cara dia mengontrol emosi anak Batak kurang, Bapak Ibu. Masih mudah dia dihasut. Nah, kemarin dia berdebat dengan Muslim dari Padang. Siapa namanya? Saya lupa nama dia ya. Itu harus hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang tahu nomor WA anak Batak, kasih tahu beliau, hati-hati. Kita mengingatkan karena kita sayang, jangan sampai lagi masuk. Nah, di samping itu kita doakan supaya tidak keselio lidah, Bapak Ibu ya. Jadi semua apologet kita doakan supaya boleh berjalan dengan baik, berjalan di rel masing-masing, berjalan dengan pengetahuan yang sudah Tuhan berikan, pribadi lepas pribadi. Mari kita pergunakan pengetahuan kita
untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan lewat pengetahuan kita menjadi batu sandungan. Kita baru ada pengetahuan segini, kita sudah mulai menunjuk-nunjuk, kau sesat, kau sesat, kau sesat. Baru segini dikasih ilmu sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, baru kemarin sore jadi apologet sudah menyesat-nyesatkan orang. Begitu kira-kira. Oke Bapak Ibu semuanya, kita doakan saudara kita Bro Dedi Saputra supaya diberi kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan semua biaya, semua kebutuhan Tuhan cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.